Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Heru Sunanda, perwakilan dari kelompok 5. Kami dari kelompok 5 ingin menjelaskan tentang rancangan fungsionalitas kami. Rancangan fungsionalitas ini akan menjadi fondasi kami bagaimana aplikasi atau produk kami akan dibangun. Nah, kelompok 5 sendiri terdiri dari saya sendiri, Heru Sunanda, M. Syahrul Ramadan, Aufa Aldina Koyiroh, Ziad Alwadi, dan Bunga Juwita. Kami berlima akan memaparkan materi-materi tentang rancangan fungsionalitas kami masing-masing. Oke, untuk latar belakang eh, terjadinya atau terwujudnya ide kami sebagai aplikasi ini itu dikarenakan hutan yang merupakan salah satu ekosistem terpenting di Indonesia, baik dalam hal keanekaragaman hayati maupun fungsi ekologisnya, mengalami deforestasi yang tinggi yang telah menyebabkan berbagai permasalahan lingkungan seperti hilangnya habitat satwa liar, meningkatnya emisi karbon, dan terganggunya keseimbangan ekosistem. Jadi, dilakukan upaya reforestasi em, yang menjadi salah satu solusi utama adalah mengembalikan kondisi hutan yang rusak. Tapi seringkali kurang mendapatkan perhatian dan dukungan optimal dari masyarakat. Lalu ada minimnya transparansi dalam pelaporan perkembangan reforestasi serta kurangnya keterlibatan masyarakat dalam pemantauan jangka panjang yang menjadi tantangan utama dalam efektivitas program rehabilitasi dan di Indonesia. Jadi dalam slide ini ada visi. Pertama ada 1 masalah, objective audit, brainstorming, positioning, visi, dan feasibility prototype. Oke, satu masalah masalah di sini yaitu pertama ada kurangnya penghubung antara masyarakat, organisasi, dan pemerintah. Sebagai penjelasan, deforestasi merupakan upaya penting untuk mengembalikan ekosistem yang rusak akibat deforestasi dan degradasi lingkungan. Namun dalam pelaksanaannya seringkali terdapat kesenjangan koordinasi antara masyarakat, organisasi yang terlibat, dan pemerintah setempat. Jadi kenapa masalah ini penting diselesaikan? Yang pertama, satu, pohon yang ditanam harus dipantau agar benar-benar tumbuh dan berdampak terhadap lingkungan. Dua, transparansi data yang membuat masyarakat dan donatur yakin dengan hasil reforestasi. Lalu yang terakhir ada data jangka panjang yang membantu menetapkan strategi penghijauan di masa depan. Mau jadi mana semua atau menjadi yang berbeda. Dan lalu ada selanjutnya kurangnya dana untuk melakukan reforestasi. Untuk penjelasan itu, reforestasi membutuhkan biaya untuk pembelian bibit, tenaga kerja, pemeliharaan, serta teknologi pemantauan. Banyak program yang mengalami keterbatasan dana karena kurangnya dukungan dari pemerintah, organisasi yang mengelola, ataupun masyarakat setempat. Oke, yang kenapa ini penting untuk diselesaikan, pertama, untuk mendapatkan dana yang cukup memastikan deforestasi dapat terus berjalan. Lalu yang kedua, memungkinkan penanaman lebih banyak pohon di lebih banyak lokasi. Oke, di sini saya akan melanjutkan dari kawan saya yang sebelumnya yang di mana di sini saya akan menjelaskan di mana masalah yang banyaknya aktivitas ilegal di hutan. Deskripsinya itu hutan sering menjadi target aktivitas ilegal seperti penimbunan liar, pembuangan satwa langka, dan alih fungsi lahan secara ilegal. Kurangnya pengawasan dan sulitnya akses ke daerah terpencil membuat pelanggaran ini terus terjadi. Jadi ini kenapa penting? Itu pertama itu mengurangi kerusakan hutan dan menjaga keanekaragaman hayati. Yang kedua, hutan yang terjaga memberikan manfaat jangka panjang bagi lingkungan dan manusia. Yang ketiga, mengurangi dampak negatif seperti bencana alam dan hilangnya sumber daya alam. Kemudian ada juga masalah yaitu kurangnya transparansi atau pemantauan jangka panjang. Itu deskripsinya itu banyak program reforestasi hanya berfokus pada penanaman awal tanpa sistem pemantauan jangka panjang, tanpa data yang transparan dan mudah diakses. So untuk mengetahui apakah pohon yang ditanam benar-benar tumbuh dan memberikan manfaat lingkungan. Jadi ini kenapa penting? Yang pertama itu pohon yang ditanam harus dipantau agar benar-benar tumbuh dan berdampak. Yang kedua, transparansi data membuat masyarakat dan donatur yakin dengan hasil reforestasi. Yang ketiga, data jangka panjang membantu meningkatkan strategi penghijauan di masa depan. Kemudian di sini juga masalah itu kurangnya data terkait deforestasi. Jadi dari deskripsinya itu deforestasi itu terus terjadi karena tetapi data mengenai lokasi dan tingkat keparahannya seringkali tidak tersedia atau sulit diakses.
Jika masyarakat dapat berkontribusi dengan memberikan informasi tentang deforestasi terdekat, data yang dikumpulkan akan lebih akurat dan terkini. Jadi ini kenapa penting, yaitu pertama data dari masyarakat membantu mengidentifikasi area deforestasi dengan lebih cepat. Yang kedua, pemerintah dan organisasi bisa segera merespon laporan yang masuk. Yang ketiga, mendorong partisipasi publik dalam menjaga kelestarian lingkungan. Selanjutnya dilanjutkan oleh kawan saya. Baik, setelah ditemukan 5 permasalahan, selanjutnya kami buatkan ide visioning dari permasalahan tersebut masing-masing 15 ide. Yang pertama, permasalahan kurangnya penghubung antara masyarakat, yaitu belum ada sistem digital yang menghubungkan antara masyarakat, organisasi, dan pemerintahan dalam reforestasi. Dan untuk solusi yang kami ambil yaitu kami buatkan platform terpadu sistem digital. Selanjutnya, kurangnya data terkait deforestasi, user dapat memberikan informasi deforestasi terdekat. Kami buatkan di sistem digital tersebut tempat untuk pelaporan deforestasi, sehingga user dapat memberikan informasi terhadap deforestasi terdekat. Selanjutnya, ada kurangnya transparansi atau pemantauan jangka panjang. Kami buatkan sistem yang bisa memastikan sebuah pohon tetap untuk tumbuh. Selanjutnya, kurangnya dana untuk melakukan reforestasi. Dibuatkan sistem donasi dan adopsi pohon untuk masyarakat yang kesulitan untuk berdonasi dan melacak pohon yang mereka bantu tanam. Selanjutnya, banyaknya aktivitas ilegal di hutan terkait karena tidak adanya pelaporan aktivitas ilegal. Selanjutnya dilanjutkan oleh teman saya. Nah, berikutnya adalah storyboard. Storyboard yang kami gunakan adalah untuk menggambarkan bagaimana solusi kami direalisasikan pada masalah-masalah yang telah kami jelaskan sebelumnya. Contohnya pada pertama, pelaporan aktivitas ilegal. Nah, di bagian gambar pertama, ada seseorang yang melihat hutan yang masih asri. Yang kedua, di bagian kedua, dia melihat hutan yang dilakukan pemotongan ilegal atau penebangan ilegal. Dan dia akan melaporkannya kepada aplikasi yang akan kami buat. Yang kedua, itu adalah deforestasi. Sama seperti sebelumnya, dia akan melihat suatu hutan yang gundul yang harus dilakukan reforestasi atau dilakukan pembibitan. Nah, dia akan melakukan pelaporan di aplikasi kami. Nah, berikutnya itu ada donasi reforestasi. Masalah-masalah seperti sebelumnya, bagaimana aktivitas ini akan dilakukan memerlukan dana. Makanya, kami akan memberikan fitur di mana seseorang bisa melakukan donasi di dalam aplikasi kami. Seperti yang dilihat pada storyboard, orang pertama-tama bisa melihat bahwa ada fitur donasi untuk menyelamatkan bumi ini. Nah, berikutnya adalah penambahan aktivitas. Penambahan aktivitas di sini adalah maksudnya seperti sebelumnya. Jika ada seseorang yang ingin melakukan aktivitas yang berkaitan dengan reforestasi, dia bisa menambahkan aktivitas tersebut di aplikasi kami. Akan kami bantu sebagai penghubung kepada pemerintah itu sendiri. Nah, terakhir adalah pemantauan perkembangan reforestasi. Masalah yang ada di sini adalah ketika kita melakukan kegiatan tapi tidak ada perkembangannya atau tidak ada kemajuan bagaimana aktivitas itu setelah dilakukannya aktivitas. Nah, di sini bisa digambarkan seseorang bisa melihat bagaimana kemajuan dari aktivitas dia melalui aplikasi kami. Nah, cukup sekian dari storyboard yang bisa saya sampaikan. Mungkin akan lanjut dijelaskan oleh teman saya. Oke, selanjutnya saya akan mendemokan terkait aplikasi Reforest kami di dalam website Figma yang sudah kami buat. Yang pertama itu ada halaman login, di mana seperti biasa ada halaman masuk dan juga yang berisi username, kata sandi, yang mana jika kita belum punya akun kita bisa daftar dulu sekarang. Di mana di daftar ini ada terisi username, email atau nomor HP user, kata sandi, ulang kata sandi, dan juga untuk langsung daftar gitu. Setelah memiliki akun, setelah daftar sebelumnya, kita bisa langsung masuk ke aplikasi kita. Yang mana tampilan awalnya itu akan berada di halaman beranda, mana berisi dari informasi terkait si user, di mana lokasi dia berada, ada fitur-fitur utama seperti fitur donasi pohon, reforestasimu, yaitu perkembangan terkait kegiatan terkait reforestasi yang sudah kita lakukan, kemudian ada fitur pelaporan reforestasi, dan kemudian juga ada pelaporan aktivitas legal dan juga kita nanti bisa membuat kegiatan reforestasi yang kita inginkan. Kemudian di halaman beranda juga kelihatan beberapa kegiatan reforestasi yang sudah ada yang bisa kita ikuti. Seperti ini ada kegiatan reforestasi di hutan Aceh dengan deskripsi yang sudah ada diberikan nantinya, lokasi dan juga progres dari kegiatan ini. Karena juga bisa kita lihat
Jika kita mengklik tombolnya, ada deskripsi dari kegiatan representasi tersebut, seperti nama kegiatannya, foto dari kegiatannya, jumlah dana yang dibutuhkan dalam kegiatan tersebut, deskripsinya, dan kita juga bisa ikut berkontribusi dalam kegiatan representasi tersebut. Yang dimana di sini ada dua pilihan. Yang pertama ada pilihan untuk donasi, dan juga yang kedua ada pilihan untuk daftar relawan. Kita coba untuk donasi terlebih dahulu. Jika kita tidak memiliki waktu untuk ikut kegiatan di representasi yang telah ditentukan, maka kita bisa melakukan kontribusi kita melalui donasi dalam bentuk uang gitu. Misal di sini ada pilihan uang seperti 10.000, 15.000, 20.000 atau berapapun nominal yang user inginkan, dan juga user bisa menambahkan di sini apakah ingin donasi sebagai anonim atau tidak ingin dicatat by system bahwa dia ikut donasi atau sebagainya, sehingga tidak ada namanya nanti di keterangan bahwa dia telah ikut berkontribusi atau berdonasi. Maka kalau user sudah menentukan nominal, maka nantinya bisa lanjut. Dan juga ada pilihan pembayaran yang diinginkan. Misal di sini yang pakai Beyond, maka setelah melakukan pembayaran, maka pembayaran akan berhasil dan kita bisa langsung kembali ke daftar kegiatan yang mungkin ingin kita donasi lainnya. Kemudian di bagian fitur lainnya, kita ada fitur donasi seperti fitur tadi, di mana kita bisa memilih daftar kegiatan yang ingin kita donasikan. Di sini ada beberapa daftar kegiatan, kita bisa pilih yang mana yang ingin kita donasikan. Kegiatan ini, kita donasi, sebagainya seperti tadi sama. Kemudian di bagian kegiatan lain, sebenarnya kita tidak hanya bisa donasi, tapi juga bisa daftar sebagai relawan. Sini daftar sebagai relawan dari kegiatan yang tadi, nama kita siapa, mengapa kita tertarik mengikuti kegiatan ini, dan mengapa kita tepat untuk aktif sini, dan tugas-tugas yang akan kita lakukan di kegiatan ini, kita ingin apa gitu ya. Ini kita bisa kirim, kita bisa kembali ke beranda, mana kita lanjut sebenarnya ke kegiatan atau fitur representasi. Di sini kita bisa melihat kontribusi representasi yang telah kita lakukan dari donasi yang telah kita sumbangkan atau dari kegiatan relawan yang sudah kita perbuat. Jadi misal kita donasi, berapa total donasi yang sudah kita kontribusi. Kontribusi kita dari donasi yang kita donasikan, berapa kontribusi kita. Misal dari donasi kita bisa menghasilkan 10 pohon kontribusi kita untuk kegiatan representasi. Kemudian berapa panjang meter dari lahan yang direvestasi yang kita ikut berkontribusi di dalamnya. Kemudian ada perkiraan karbon diserap. Dari bertumbuhnya pohon dari donasi yang kita lakukan dan lahan yang kita representasi, maka akan ada karbon diserap dari pohon-pohon tersebut. Kita perkirakan berapa dari kontribusi kita untuk perkiraan karbon yang akan diserap. Dan ada kegiatan-kegiatan yang kita dukung atau kita kontribusi dalamnya. Dan ada status donatur, kita hanya berdonasi, kita dapat status donatur. Misal kita berdonasi sebanyak 500.000, maka kita akan berubah status kita misal menjadi perunggu, perak, medal, atau sebagainya. Kemudian ada ucapan terima kasih telah kontribusi dari aplikasi Reforest ini. Dan juga kita bisa lihat kontribusi kita di kegiatan-kegiatan yang kita ikuti, progresnya udah sampai mana mereka. Seperti ini yang pertama Hutan Aceh, statusnya ternyata sudah selesai. Kita bisa lihat detailnya di sini di kegiatan yang kita ikuti, bahwa kegiatan ini udah selesai gitu ya. Dimulai dari tanggal berapa, tadi selesai, pohon tertanamnya berapa, dan detail kegiatannya gimana. Kemudian kita juga bisa melihat fitur pelaporan representasi, di mana inti dari fitur pelaporan representasi ini, di mana kita bisa melihat area hutan sekitar yang butuh direpresentasi. Kita bisa meng-capture gambar di area tersebut dan alamat lokasinya, serta deskripsi apa yang terlihat di programmu, sehingga lahan ini butuh direpresentasi. Kemudian bisa kita ajukan, dan kemudian di mana sistem ini terintegrasi dengan kementerian terkait nanti untuk bisa ditindaklanjuti gitu ya. Kemudian ada fitur pelaporan aktivitas legal. Jika kamu di area sekitar hutan melihat aktivitas legal, kamu bisa melapornya by system seperti sama seperti sebelumnya. Kemudian terakhir ada fitur terkait tambah kegiatan. Jadi kamu tidak hanya bisa berkontribusi dalam kegiatan yang sudah ada, tapi kamu juga bisa ikut berkontribusi dalam membuat kegiatan tersebut. Kamu bisa capture gambar dari lahan atau tempat kegiatan yang ingin kamu lakukan representasi, yang ingin kamu ajukan, tulis alamatnya di mana, nama kamu siapa, alamat tinggal kamu siapa, email nomor HP kamu apa, peran kamu di situ apa, juga deskripsi, serta kamu bisa mengajukannya nanti by system gitu. Nanti setelah diizinkan dan diperiksa izin dari lahan yang ingin kamu representasi, maka kegiatan kamu akan diajukan dan akan muncul nanti di bagian aplikasi, sehingga orang-orang lain juga bisa ikut berkontribusi dalam aplikasi kamu. Mungkin itu yang saya dapat jelaskan terkait aplikasi representasi saya. Sekian presentasi rancangan fungsionalitas dari kelompok
5. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh and see ya.